Kalau memang semuanya umat Nabi Muhammad, Faruk, gunakan logika sederhanamu. Kenapa Yahudi terbagi menjadi 72 golongan? Kenapa Nasrani terbagi menjadi 71 golongan? Kau pakai logika sederhanamu. Itu memang berat, teman-teman. Lah terus Yohanes pasal 3 ayat 17. Oki. Babi pun oki, itu tinggal di dunia. Memang Faruk nih ya. Faruk, di dalam iman lu Faruk, yang selamat dan tidak selamat itu juga tinggal di dunia, Faruk. Sama. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Nah, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan hidup menurut hawa nafsunya, itu akan mati di dalam kebinasan. Itu maksudnya, kau bedakan itu, Faruk. Masa hal paling sederhana seperti itu aja akalmu itu nggak bisa nyampe. Berulang kali ku sampaikan dengan Faruk, kau kurang-kurangi, kau benturkan kepalamu ke tembok. Biar apa? Biar akalmu itu jalan. Itu loh, karena akalmu nggak jalan-jalan. Oki, Yohanes 3 ayat 17 itu tidak berbicara tentang keselamatan, Oki. Memang lah ya kan. Makanya aku takutnya Faruk ini buta huruf ya. Ini apa Faruk? Ini apa Faruk? Menyelamatkan di sini apa? Apa tidak berbicara tentang keselamatan? Ini apa Faruk? Jangan-jangan Faruk ini buta huruf? Kok bisa baca nggak? Ini apa? Kau bicara ini bukan tentang keselamatan, ini jelas-jelas berbicara tentang keselamatan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini keselamatan. Kau bilang bukan keselamatan. Jangan-jangan kau buta huruf, Faruk. Itu. Kau bisa baca nggak sih sebenarnya? Kalau nggak bisa baca ngomong, biar ku ajari kau membaca. Ya teman-teman ya, kalau cuma modal klaim, semua itu adalah umat Nabi Muhammad. Loh di ayat sebelumnya Faruk, di atasnya itu Nasrani terpecah menjadi 70 golongan. Di kalimat. Ya di kalimat sebelumnya itu jangan kau bilang seperti itu, ya kan? Saya lupa hadisnya, tapi saya tahu poin hadisnya. Ya, jadi jangan kau pelintir-pelintir ayat hadismu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Faruk belum menjawab pertanyaan saya. Apakah melalui Nabi Muhammad kalian bisa diselamatkan? Faruk, apakah melalui Nabi Muhammad kalian bisa diselamatkan? Berikan saya satu dalil kepastian keselamatan di dalam iman kalian. Faruk belum jawab. Faruk belum jawab sama sekali. Tunjukkan satu kepastian jaminan keselamatan di dalam iman Faruk Sianipar. Itu yang saya minta, Faruk. Satu kepastian. Saya tidak akan menanggapi hadis yang kau bawakan tadi. Silahkan kau mau bilang di situ semuanya umat Nabi Muhammad, silahkan. Gitu. Saya tidak akan menanggapi. Itu cuma pertanyaan buat pancingan-pancingan saya aja, Faruk. Ya, silakan Faruk tanggapi. Berikan saya satu jaminan keselamatan, Faruk. Melalui cara apa kalian ini bisa selamat? Bertobatkah? Jalan apakah kalian ini bisa diselamatkan? Itu loh yang saya tanya, yang poinnya itu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya kan? Orang bertanya apa, kau kebanyakan bahas oten terus. Ya belajar baca lagi aja ya. Ya biar kau bisa baca Yohanes 3 ayat 17 itu deh. Kau belajar baca lagi deh. Terus hadismu itu, yang atas tuh jangan kau lupakan. Ya, silakan. Bang Faruk, aku sambil mau minum ini, aku balik kamera sebentar ya, sebentar. Minum dia. Batuk-batuk dia udah diskusi sama kita, cemana deh. Takut aku masuk rumah sakit nih, masuk rumah sakit. Ini masuk rumah sakit nih. Alah kau, tenggorokanku aja sakit soalnya.
Janganlah kau balikkan kameramu, masa aku narasi Sebentar yang aja tembok, mau aku gimana? minum. Kau ngomong lah dulu aku Oh dengar. yaudah, jangan dimulai dulu lah waktunya. Ampun Tuhan, nggak apa-apanya. Sebentar, Jangan. nggak apa-apa, Ini sebentar aku tanya doang. dulu lah. Sebentar Iya doang. udah aku tungguin. Ini udah aku tungguin. Memanglah. Dimulailah Faruk. Pelan-pelan nariknya, Ki. Pelan-pelan nariknya. Nari-nari lambemu itu loh. mulailah. Silakan mulai. Gak bisa gitu lah. Kita nggak wajah lah. Kamu kayak mana sih diskusi gini? Minum itu nggak nyampe lo 1 menit. Sabarnya. Guluk selesai. Guluk lambemu itu. Yuk, lanjut. Oke. Silakan. Oke, ya. Si Oki ini mau menyamakan diri dia dengan Nasrani, teman-teman. Kristen dan Nasrani itu beda. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Yahudi umat siapa? Umatnya Musa. Umat Nasrani atau Nasoro atau Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Mereka umat siapa? Umat Nabi Isa alaihissalam. Lah Kristen umat siapa Kristen? Yang ganda aja kok Kristen umat siapa Kristen? Yahudi 71 golongan terpecah, kepada mereka diturunkan kitab Taurat. Nasrani terpecah 72 golongan, kepada mereka diturunkan kitab Injil. Lah Kristen, kitab apa pernah diturunkan Tuhan kepada Kristen? Yahudi, umat Yahudi, ya orang Yahudi dan orang Nasrani itu nabinya Musa dan juga Isa. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, jebret, seluruh umat saja harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi yang 73 kau tak masuk ke dalam 72, Ki. Kau Kristen bukan Nasrani. Kau diri positif. Ya, Kristen itu kan pentuhan Yesus. Nasrani itu, orang-orang Nasoro itu pembantu, penolong Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut Nasrani atau diambil dari dalam tempat mereka, itu Nazaret. 73 golongan umatnya Nabi Muhammad SAW terpecah dari 73 golongan. Yang masuk surga siapa? Ngikut Nabi dan juga para sahabat. Nabi sholat, sahabat sholat, kami sholat. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat. Gitu loh. Neraka ini siapa? Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen GPDI, Kristen Ortodok, dan Kristen lainnya. Karena aku udah kasih data sama kau, surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Gitu loh. Makanya kalian nggak punya hak untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Gitu loh Dinda. Ya, itu harus kamu pahami. Dan kembali lagi Ki, ya, kau tidak jawab pertanyaanku. Coba sebut satu nama Ki, gitu loh. Siapa yang pernah menjanjikan keselamatan bagi Kristen? Nggak ada loh Ki. Kalau mengutip perkataan Yesus, gitu loh. Tidak ada narasi Yesus mengatakan Kristen itu selamat, malahan kena usir. 2 Yohanes 1 nomor 7, Kristen dikatakan Yesus sesat. Yang nggak percaya kalau aku datang sebagai manusia, dia si penyesat dan antikristus. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yang diusir Yesus itu siapa? Yang manggil Yesus Tuhan. Yang diingkari Yesus itu siapa? Yang bernubuat dengan nama Yesus. Yang dikatakan Yesus membuat kejahatan siapa? Mereka-mereka yang bernubuat dengan nama Yesus. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang bermujizat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang diusir dan dikatakan si pembuat kejahatan oleh Yesus? Kristen. Kau mengharap bermimpi kau dapat keselamatan, malahan kena usir. Terus kau bilang, keselamatan dalam Islam itu bagaimana Faruk? Aduh sangat mudah Dinda. Kami gak perlu bunuh Tuhan. Gak perlu.
Nggak repot-repot, bunuh Tuhan baru selamat, ya enggak. Percaya dengan kematian dan pembunuhan Tuhan, penganiayaan Tuhan, penghinaan Tuhan, terkutuknya Tuhan, masuk surga dan selamat. Nggak gitu. Surah Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Inna, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka Allah akan mengatakan, malaikat datang kepada dia mengatakan, Tuhanmu Allah telah menjanjikan surga atasmu. Kami mengatakan saja Tuhanku adalah Allah, nggak usah takut kata malaikat, selamat. Kalau kau bilang Tuhan kau Yesus, kena usir. Yesus nggak pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku adalah Tuhan akan sampai ke dalam kerajaan Allah. Pret. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah dan beribadah kepadaku, joget-joget di gereja hari Minggu akan masuk ke dalam surga. Pret. Manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, kena usir kau, nasib kau dia. Silakan Dinda ya, dijawab Dindanya. Siapa yang menjanjikan keselamatan sama Kristen ini? Silakan. Oke. Itu aja pertanyaan. Sampai kapanpun itu tuh ya pertanyaan. Iya, teman-teman. Ya, silakan di-mute. Tadi kita masih sambil bercanda, guys. Sekarang kita serius dikit. Kan gue bilang, Faruk ini orangnya memang standar gandanya kelewatan. Nabi Muhammad itu dikirim untuk semesta alam. Faruk, Yahudi dan Nasrani yang ada di atas itu kau bilang emang tinggal di planet mana? Di planet Mars sana? Hah? Apa di planet Pluto sana? Kau kalau ngomong gitu loh, bahkan ludahmu sendiri kau jilat. Kau sendiri yang ngomong Nabi Muhammad itu dikirim untuk semesta alam, umatnya Nabi, seluruh semesta alam ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Terus kau bilang lagi, Yahudi itu beda, Nasrani itu beda. Memanglah aku bilang, ludah kau sendiri kau jilat. Memang gak nyambung kau Faruk, serius. Aku gak tahu. Memang narasimu ini, itu gak nyambung Faruk. Jelas-jelas dikatakan Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan yang masuk surga, 70 golongan tidak masuk surga. Itu dikatakan satu golongan Faruk yang masuk surga. Jangan kau tinggalkan itu. Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan masuk neraka, satu golongan itu masuk surga. Jangan kau bilang semuanya umat Nabi Muhammad. Astaga Faruk. Jangan kau pelintir lah hadismu. Hah? Terus yang kedua teman-teman, Faruk ini ketika bernarasi, dia lebih hebat dibandingkan Tuhannya atau nabinya. Aku bilang ya, Faruk ini ketika bernarasi, dia lebih hebat dan lebih pintar dibandingkan nabinya. Nih lihat nih. Di dalam surat Al-Aqaf ayat yang ke-9. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu akan diperbuat Allah kepadaku, apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nabimu aja nggak tahu apa yang diperbuat. Kau jangan lebih pintar pula dibandingkan nabimu. Faruk, kau jangan lebih hebat pula narasimu. Ini loh, mau kau bantah ini. Surat Al-Aqaf ayat yang ke-5. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan. Bahkan nabimu sendiri Faruk tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya. Kaulah yang paling hebat. Kami ini semua akan masuk surga. Lebih hebat pula kau dibandingkan nabimu. Nabimu aja berkata tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya, Faruk. Kau manusia berdosa, lebih hebat pula, ya kan? Memang sungguh kau nekat yang nyata. Maryam 71, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kau tahu
yang menyelamatkan di dalam imanmu siapa? Kau tahu nggak? Biar saya tunjukkan datanya. Nih, ya. Empat sembilan enam sembilan. Sebentar aku tunjukkan. Ini loh diskusi pakai data, jangan pakai asumsi doang dari tadi. 4969. Nih aku bacakan datanya. Muslim 49 ya. Ya makanya Faruk jangan kau kurang-kurangi menghayal ya Faruk ya. Jangan kalau Rasulullah telah bersabda pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang neraka. Nah ini kau bantah ini Faruk. Hadis Muslim 49 ya kan? Itu kenapa harus melalui Yahudi dan Nasrani Faruk? Katanya melalui Allahmu. Kenapa melalui Yahudi dan Nasrani? Yang mana benar? Yang mana? Kau jawab itu surat Al-Kahf ayat yang ke-8. Terus di dalam hadis Muslim 4969. Pertanyaanmu saya sudah jawab dari awal tadi. Itu nggak akan saya ulang-ulangi. Ya, buat teman-teman di bawah harap bersabar ya, harap bersabar ya. Ya, itu sudah menjadi sebuah kenyataannya. Ketika kita bertanya pada Kristen, jangan mengharapkan jawaban, jangan. Karena dengan cara itu dia bisa menutupi angan-angan dan hayalannya, begitulah. Gak nyambung. Gila, aku bilang gila. Aku tak bilang dalam Quran surat Fussilat ayat 30 sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Muhammad. Nggak begitu. Kan aku udah bilang keselamatan itu melalui Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga diutus oleh Allah dari golongan manusia juga. Seluruh para nabi tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Kan ku bilang tadi konsep keselamatan dalam diri kami itu sangat mudah. Cukup mengatakan Tuhanku adalah Allah. Lalu kau kasih hadis itu untuk apa hadis itu? Gitu loh, penyelamat kami kan Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kami. Kau lari tak kemana-mana lah kau. Yang kedua, aku tanggapin lagi kau tentang hadis Yahudi Nasrani itu Adinda ya. Ya. Orang Yahudi pada zamannya Musa terpecah jadi 71 golongan. Orang Nasrani pada zamannya terpecah jadi 72 golongan. Umatnya Nabi Muhammad SAW ya terpecah jadi 73 golongan. 72 masuk neraka. Siapa itu? Kristen and the gang. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, gak ada lagi Yahudi, gak ada lagi ya Nasrani. Mereka itu harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mereka, para nabi mereka saja, andai kata masih hidup ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sumpah atas diri mereka, mereka harus membaca Ali Imran ayat 81. Ini datanya. Biar kau tahu, abang kau ini gara-gara master Bibel ini makanya Mas Isdal. Master Bibel abang kau ini gak mau aku gila kayak kau. Nih, Quran surah Ali Imran ayat 81 ini. Ku baca ya. Kau kan gak bisa baca original teks. Nih. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Taruh dulu, ada iklan pula ini. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?
Mereka, para nabi, menjawab, ini domir ya. Kami mengakui, Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Tidak ada keselamatan bagi Yahudi, tidak ada keselamatan bagi Nasrani, tidak ada keselamatan bagi bani-bani apapun. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, mereka tidak ikuti Nabi Muhammad SAW, tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Jangankan mereka, Nabi mereka saja harus mengikuti Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang menghadirkan pecahan-pecahan golongan-golongan lainnya dari 73 umatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu loh Dinda. Tolong dijawab Ki ya, kasih jawaban itu dengan jelas dan detail. Siapa yang telah menjanjikan surga? Siapa yang telah menjanjikan keselamatan bagi orang iman, bagi angan-angan Kristen? Siapa yang memberikan janji keselamatan bagi hayalan Kristen? Siapa? Yesus itu gak pernah berkata sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku Tuhan atau kelompok Kristen yang mengatakan aku Tuhan akan masuk surga. Gak ada. Kalian bermimpi dan berhayal kalian masuk surga. Masuk neraka, masuk neraka. Jangan nangis Ki ya. Oke. Kalah kita PKW. Jangan kalah PKW kita Di mute. Di mute. Ya teman-teman, sebenarnya diskusi sama Faruk ini buat bahan-bahan bercandaan aja bagi kita. Kita tuh nggak perlu serius-serius mikir. Mau tahu cara kalian mematahkan argumentasinya? Sesimpel ini, aku beri contoh buat teman-teman semua. Ketika saya mengatakan di surat Al-Kahf tadi, loh Nabi Muhammad aja tidak tahu Faruk apa yang dilakukan Allah padanya. Oh iya Oki, Nabi Muhammad itu manusia biasa, yang menyelamatkan itu Allah. Terus di akhir tadi dia mengatakan teman-teman, tidak ada yang selamat kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Yang mana narasimu? Narasimu yang bisa dipegang yang mana Longor? Narasimu yang bisa dipegang yang mana? Kau bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Terus di akhir narasi tadi kau bilang, lo tidak akan ada yang selamat ketika tidak mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi terdahulu kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad tidak selamat. Yang mana yang benar narasimu ini? Ayolah perbenar dulu narasinya. Jadi kan bingung saya menanggapinya. Jadi aneh. Terus hadisnya teman-teman, hadisnya dipelintirnya lagi. Tunjukkan saya Faruk, tunjukkan saya ya. Di dalam Ibnu Majah, saya harus bukakan hadisnya nih. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka, yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat dan jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu golongan masuk surga dan 72 golongan akan masuk neraka. Di mana di sini tertulis pada zaman ini? Ini terjadinya cuma pada zaman itu. Di mana? Hah? Di mana? Kau tunjukkan datanya. Ibnu Majah 3982 itu terjadinya khusus pada zaman itu. Mana? Jangan kau lebih-lebihkan apa yang tertulis di dalam hadis, Faruk. Baca apa yang tertulis, jangan kau lebih-lebihkan apa yang tertulis. Itu loh. Gimana sih? Jelas saya katakan Maryam 71, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Coba kau buktikan dengan kami di bawah. Kau buktikan dengan kami di bawah Faruk Sianipar. Ibnu Majah 3982. Ibnu Majah 3982. Di mana ini buktinya kalau terjadi pada zaman itu dan tidak terjadi pada zaman sekarang? Mana buktinya? Itu. Mana buktinya? Makin kesini narasimu makin aneh. Terus kau tanya ulang-ulang, Oki, keselamatkan, sebutkan satu nama yang menyelamatkan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Yang berani mengatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yohanes pasal 3 ayat 17. Yohanes 6 ayat 40. Siapa penyelamatnya? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari tadi kan saya sudah jawab. Terus kau minta kata Kristen. Kalau kau mau tertulis secara Kristen Tuhan Yesus gitu, tertulis secara eksplisit Kristen, itu tidak ada. Gitu loh. Harus dipahami, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Waktu saya diganggu toh. Pakai emot-emot tepuk tangan waktu saya. Itu. Nah, makanya orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus itu yang disebut orang Kristen, Faruk. Astaga, Tuhan Yesus. Dari tadi loh kita udah jawab, dibilangnya kita nggak jawab. Padahal dari awal kita udah jawab itu. Kalau opini ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada setan. Kalau kau ingin cari ayat yang mengatakan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang Kristen sesuai hawa nafsumu, yang kau inginkan seperti itu, tidak ada. Hah? Coba tunjukkan kepada saya, ada nggak tertulis secara eksplisit perkataan dari Allahmu mengikuti Nabi Muhammad akan diselamatkan? Ada nggak? Ada nggak? Secara eksplisit ya. Secara eksplisit akan diselamatkan. Silakan. Sebentar ya teman-teman ya. Udah? Kalau itu pertanyaanmu Dinda, ada kali lah. Ya udah, tunjukkan. Oke, makasih ya Ki ya, makasih Dinda sudah jujur. Akhirnya di match keempat baru Oki jujur bahwasanya kata Kristen atau kekristenan itu tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Berarti gugur ya harapan, cita-cita dan angan-angan serta khayalan Kristen. Ketika mereka mengatakan keselamatan mereka berasal dari Yesus. Ternyata Yesus tak kenal. Dinda, kok payah kali kau jujur? Gitu loh. Kalau jujur kau dari dulu udah mu'alaf kau sejak 70 tahun yang lalu kurasa. Terus kau bilang, di mana dikatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW itu selamat? Wah, lebih bro. Lebih dari selamat. Gitu loh. Surah Al-Adzab ayat 21. Nih, iman kami itu berlegalitas, bukan kayak kalian hayalan. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu untuk apa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak yang mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah. Yang mengharapkan rahmat dapat rahmat kalau ikut Nabi. Di mana di dalam Bible tidak ada dikatakan sungguh dalam diri Paulus ada suri teladan yang baik, gak ada. Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat yang datang pakai nama Yesus. Paulus datang pakai nama Yesus nggak? Pakai nama Yesus, berarti Paulus sesat nggak? Paulus sesat. Ciri kedua si penyesat kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, dia akan datang menggunakan namaku, bahkan mengaku akulah dia. Sosok ini ditemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ngaku dirinya adalah Yesus. Berarti si penyesat nggak? Si penyesat. Lalu dalam KPR 11 nomor 26, Paulus itu mendeklarasikan Kristen berdasarkan bertemu dengan si penyesat. Bermodalkan bertemu dengan si penyesat, kata Yesus. Paulus itu mendirikan kekristenan, ormas Kristen. Berarti Kristen sekarang, kita lihat apakah Kristen sekarang memakai nama Yesus? Memakai nama Yesus. Berdasarkan Lukas 21, siapa mereka orang Kristen? Si penyesat. Adakah orang Kristen lagi yang mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus? Ada. Masuk ke dalam mimpinya, ada satu sosok ngaku-ngaku dirinya Yesus. Lalu dia kabarkan, dia ngikut Yesus karena mimpi bertemu dengan Yesus. Berarti dia siapa? Si penyesat. Tidak ada ciri-ciri dan tanda-tanda kekristenan yang disebutkan oleh Yesus
selain mengarah kepada kekristenan, selain mengarah kepada kesesatan. Kalian masih penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan jika berpegang kepada Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, ciri penyesat kalian, ciri-ciri dari kalian yang menuhankan iblis sebagai Tuhan kalian disebutkan oleh Yesus. Jika kamu berasal dari Abraham, niscaya engkau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan hendak membunuhku, maka iblislah yang menjadi Tuhanmu. Siapa yang menginginkan kematian atas diri Yesus antara Islam dengan Kristen? Siapa yang sangat menginginkan, mengharapkan kematian atas diri Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti menurut Yesus, Yohanes 8 nomor 40-44, yang menjadi Tuhan Kristen siapa? Iblis. Kami umat Islam tidak mengharapkan kematian atas diri Yesus. Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, sampai ke dunia disalibkan sama Kristen. Yesus itu anak yang dikasihi loh. Anak yang dikasihi Bapak, kok salibkan dia? Matius 26 nomor 36-39, saking ketakutan dia mati, dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapa, ya Tuhanku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi ketika Kristen membacanya, apapun ceritanya, Yesus harus mati. Yesus itu harus disalibkan, harus mati, supaya menebus dosa-dosa kami. Maka iblislah yang jadi Tuhan kau, Ki. Jangan nangis lagi. Alah. Enggak, aduh udah gak enak nih muka kau, Ki. Matamu, Ki. Aduh, Ki, jangan gitu lagi. Gak tega aku udah. Udah kau pakai kacamata hitam aja lagi. Kau pakai kacamata hitam aja lah. Mute. Gak tega aku dengan mukamu. Iya. Matamu, Iya. Ki. Sebentar dulu. Di mute, silakan. Oke, teman-teman, kita langsung jawab ya. Yang pertama, teman-teman, Faruk tadi sudah memakan lagi narasi dia sendiri. Ketika saya menjebak dia, di mana mengikuti Nabi Muhammad kalian akan mendapatkan kepastian keselamatan. Walaupun kau kasih ayat yang ngarang, di situ berharap tidak ada kepastian keselamatan, Faruk. Kau bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Lo Nabi kan manusia biasa, Oki, yang menyelamatkan itu Allah. Kau bilang lagi mengikuti Nabi pasti selamat. Kau termakan lagi dengan narasimu sendiri. Udah aku bilang teman-teman, diskusi dengan Faruk ini buat modal main-mainan narasinya aja. Terus dibawakannya Al-Hajjab 21. Faruk, yang saya tanya kepastian keselamatan. Yang kau bilang nggak ada di awalnya tadi. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat, bukan kepastian. Di mana di sini tertulis kepastian keselamatan, Faruk? Memang kau kadang-kadang, Faruk, tuh kan, mulai searching, lihat chat GPT atau WA Gurunda dulu, Gurunda. Di mana ini Gurunda? Si Oki ini bikin aku babak belur, Gurunda. Dan Faruk, sini dulu, jangan lihat handphone dulu, sini dulu wajahnya. Nah, terus teman-teman Kristen, tadi dia bilang teman-teman, Oki, Tuhan kalian tuh iblis, ya kan? Siapa yang mengharapkan dia mati disalibkan? Biar kutunjukkan, nangis kau, Faruk. Diskusi sama saya kau selalu nangis. Itu kau memang cuma modal asumsimu doang yang besar. Al-Hijr 30 menyesatkanku, jeder, selamat datang di kebenaran. Siapa yang menyesatkan, Faruk? Siapa yang menyesatkan, teman-teman? Selamat datang di kebenaran. Semua narasimu berbalik kepada dirimu sendiri, Faruk. Saya katakan, semua narasimu ketika kau kepada dirimu sendiri. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kau dengar baik-baik kata-kata saya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi
kekuatan dan kebenaran bagi kami yang percaya. Gitu. Siapa penyesat? Coba aku tanya. Siapa penyesat di dalam Al-Hijr 39 itu? Hah? Yang adalah perkataan iblis, siapa penyesatnya di situ? Kau jawab. Kau jawab pertanyaan saya, Faruk. Yang benar kau jawab nih pertanyaan saya nih. Nabi Muhammad ini jalan keselamatan atau tidak sih sebenarnya? Kau bilang Nabi Muhammad ini manusia biasa, tidak menyelamatkan. Di satu sisi kau bilang rahmat bagi semesta alam. Kau bawakan Al-Ahzab 21 lagi, pasti selamat. Yang mana yang benar narasimu ini? Biar enak kita diskusinya. Iya atau tidak? Kau jawab. Iya atau tidak? Jalan keselamatan atau tidak? Jangan kadang on, kadang off. Kadang manusia biasa kau bilang. Kadang rahmat bagi semesta alam. Betul lah. Aku masih banyak data ini, Faruk. Ini loh, aku masih banyak data belum keluar. Dari tadi aku cuma lucu-lucu dengan narasimu. Ini loh masih banyak data, ini belum keluar. Faruk, ini belum keluar semua. Dari tadi cuma lucu-lucuan aku sama Faruk ini. Gimana sih? Ayolah, jangan begitulah. Katanya hafal Bibel. Itu. Oki, kalau kau jujur, udah dari 70 tahun Oki, kau mualaf, nggak akan mungkin. Saya tidak akan menjual keselamatan saya, jaminan keselamatan saya untuk sesuatu yang belum pasti. Jadi kau jangan banyak menghayal. Ya, makanya kurang-kurangi menghayalmu, Faruk. Kau kurang-kurangi. 70, emang 70 tahun. Ya. Umur saya aja belum sampai 70 tahun. Dan saya juga berdiri nggak tegang 70 tahun. Gitu. Nah, kau jawablah pertanyaan saya. Kalau pertanyaanmu saya sudah jawab dengan jujur ya. Saya sudah jawab dengan jujur pertanyaanmu tadi. Sekarang silakan kau jawab pertanyaan saya. Sebenarnya jaminan keselamatan itu melalui siapa di dalam imanmu? Jangan kau putar-putar, Faruk. Itu putar ke sana, putar ke sini, ya kan? Yang mana yang benar narasimu ini? Aduh. Silakan. Sebentar. Ayolah. Mulailah. Oke. Teman-teman yang menilai di bawah, di mana kualitas dari narasi? Yang berkualitas narasinya siapa? Saya atau dia? Dia telah mematikan akalnya, menunjukkan kegilaannya. Jelas, keselamatan itu dari Allah. Dalilnya mana? Surah Al-Ahzab 21 tadi. Melalui siapa? Nabinya Nabi Muhammad SAW. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Melalui siapa? Nabinya Musa buat Bani Israel. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Melalui siapa? Nabinya Nabi Isa AS bagi Bani Israel. Tapi tidak ada satu ayat dalam Bible dikatakan keselamatan dari Bapa melalui Yesus untuk Kristen. Gak ada, Dinda, gak ada. Makanya aku bilang kalian Kristen ini adalah umat penghayal yang sudah nyaman kalian dengan kebebasan kalian. Kalian mau hidup suka-suka kalian, makan suka-suka kalian, minum suka-suka kalian. Keselamatan datang dari Allah untuk Bani Israel melalui Musa. Keselamatan datang dari Allah, ya, untuk Bani Israel melalui Isa. Keselamatan datang dari Allah untuk semesta alam melalui Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Surah Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Itu penjelasan panjang. Allah menceritakan Bani Israel dari Musa sampai dengan Isa, lalu ke Nabi Muhammad SAW. Tapi di Bible itu nggak ada. Ki, jujur lah kau, Ki. Jangan semakin gila kau diskusi. Gak ada di dalam Bible dikatakan keselamatan datangnya dari Bapa melalui Yesus untuk Kristen. Keselamatan datangnya dari Yesus untuk Paulus kepada Kristen. Gak ada. Dan ini aku buktikan lagi bahwasanya benar Tuhannya si Oki itu adalah iblis. Kenapa Tuhannya si Oki ada iblis? Al-Hijr ayat 39. Ketika
ketika dalam Al-Hijr 39, iblislah yang menyangka bahwasanya Allah yang menyesatkannya. Tapi di ayat 40, 41 dan seterusnya Allah tak mengklaim, tak mengatakan benar ya iblis akan menyesatkan kamu. Tidak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai seterusnya, iblislah yang membantah ketika diperintahkan sujud pada Adam. Yang membantah iblis, lalu iblis di ayat berikutnya berkata, aku akan menyesatkan mereka. Dari depan mereka, di belakang mereka, sisi kiri, sisi kanan mereka. Iblis mengklaim, aku akan menyesatkan mereka. Ketika iblis mengatakan Allah yang menyesatkannya, si Oki mengatakan dan Kristen mengatakan Allah yang menyesatkannya, lantas apa bedanya kau sama iblis? Sependapat kau sama iblis. Di dalam Al-Quran ada banyak kisah perkataan dari orang-orang pada masa lampau yang dikutip oleh Allah, disampaikan Allah kepada nabinya. Perkataannya Musa disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataannya Fir'aun ketika dia mau tenggelam di Laut Merah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa perkataan iblis yang kau pilih? Kenapa perkataan iblis yang kau pilih? Kenapa kau lebih condong kepada perkataan iblis? Itu membuktikan bahwasannya hati kau itu lebih condong menjadikan iblis sebagai Tuhanmu. Benar kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Di ayat yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya kami mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah ketuhanan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada dalam kesesatan. Di ayat lain Allah mengatakan dia yang mencukupkan rezeki. Di ayat yang lain Allah mengatakan kau tutup matamu. Giliran Allah menyampaikan kebaikannya, kau tutup matamu baca Quran gini, kau tutup. Begitu juga dalam surah Asy-Syams dikatakan fa'alhamah fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya dalam dirimu wahai manusia sudah dimasukkan berbuat berniat untuk berbuat jahat, baru berbuat baik dan juga kejahatan. Ditutup Syoki matanya, tutupnya matanya. Tapi ketika termuat tulisan perkataan iblis yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dibaca sama si Oki gini. Sependapat kau Oki sama iblis. Ini yang membuktikan bahwasannya sosok yang kau tuhankan itu adalah iblis juga. Clear ya berarti ya. Yesus tak pernah menjanjikan keselamatan apapun kepada angan-angan Kristen. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya guys. Terima kasih Bang sekejap. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya guys. Kencengin. Ini mau teman-teman kencengin tap-tap paus sama singanya ya. Tap-tap paus sama singanya. Dikencengin ya. Di mute. Oke. Ya, tap-tap paus sama singanya. Di mute ya, waktu saya. Ya. Saya yang pertama-tama sebelum saya lanjut bernarasi, saya mau berterima kasih dengan Farouk Syarifar mengatakan kalau Allah itu ternyata tukang ngutip perkataan orang ya. Iya ya. Teman-teman, jadi kata Farouk, Allah itu tukang mengutip perkataan orang. Salah satunya perkataan iblis yang dikutipnya. Oh gitu. Berarti ada beberapa hal yang Allah mau lakukan, salah satunya mengutip perkataan orang. Ya, terima kasih Farouk. Itu ternyata Allahnya tukang ngutip perkataan orang, teman-teman. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Kristen ini hidupnya bebas katanya. Itu Kristen ini enak, hidupnya bebas. Kubuktikan lagi, Farouk. Kalau kau kan pakai asumsi, kalau saya kan pakai data. Inilah beda kualitas kita, ya kan? Nih, hadis Bukhari 6274. Derajatnya ya, oh sohi dong. Oki tuh Oki dilawan ya kan. Oki tuh nggak pernah bawa data-data yang doib gitu, nggak pernah. Hadis Bukhari 6274 derajatnya sohi, boleh dicek. Oke. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum kamar orang yang meminumnya ketika dia beriman. Terus di dalam Al-Furqan ayat yang ke-68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan sesembahan lain dan tidak membunuh apa yang diharamkan Allah kecuali alasan yang benar dan tidak berzina, siapapun yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.
Yang penting beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Duar, selamat datang di kebenaran. Duar, selamat datang di kebenaran. Memang sakit kau diskusi sama Oki, Faruk. Ya, semua narasimu kembali kepada dirimu. Kau pakai asumsi, saya pakai data. Itu perbedaan kita. Ya, kau pakai asumsi dari tadi, saya pakai data. Itu kualitasnya. Teman-teman yang menilai di bawah, mana yang bersumber, mana yang asumsi. Duar, selamat datang di kebenaran. Oten itu enak, hidup sebebasnya, ya kan? Wih, kalau saya ada datanya, Pak. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Sampai hafal saya hadisnya, Pak. Hah? Itu. Oke, di dalam Al-Hijr 39 itu adalah perkataan iblis. An-Nahl 93, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi tunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Gimana itu? Duar, selamat datang di kebenaran. Memang teman-temannya sakit kok Faruk diskusi sama Oki, Faruk. Aku nggak tahu, aku mau lanjutkan atau enggak ini. Kasihan aku dengan Faruk, teman-teman. Dari tadi kena terus. Dia bernarasi apa? Kena ke diri dia sendiri. Dia bernarasi apa? Kena ke diri dia sendiri. Gimana lah? Ayolah, kita tunjukkan diskusi yang berkualitas lah. Itu. Yang bersumber lah. Lihat Bang Oki, kau bernarasi apa, Faruk? Dari tadi ku balikin ke dirimu sendiri. Sakit, Faruk, memang sakit, ya kan? Kau bilang Kristen itu hidup sebebas-bebasnya. Yakobus 2 ayat 17 jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dor, selamat datang di kebenaran. Berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Terus di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 itu gimana, Faruk? Sakit. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Itu memang berat kok, Faruk. Yoduh, ketawanya terpaksa, teman-teman. Faruk, ketika kau bersedih, ya, saya tidak memframing loh teman-teman. Silakan kalau ada yang mau mengatakan saya memframing, saya membaca apa yang tertulis, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi apa yang tertulis. Itu, mulai gelisah, maaf ya Faruk ya, maaf ya Faruk, maaf. Ki, kalau ketawa aja, jangan mau nangis mukanya. Mana ada? Saya dari tadi biasa, Dor, selamat datang di kebenaran. Pakai data dong. Ayo, kau mau framing apa lagi? Biar ku balikan lagi. Nggak, banyak ini data. Ini saya tanggapi. Iya, pakai data. Iya, pakai data ya. Tuh panas, Ya. panas, mulai marah, mulai panas, Mau lanjut nggak? mulai panas. Mau lanjut nggak? Masih kuat nggak? Masih kuat. Yakin? Kau masih kuat? Yakin, Iya, hatinya yakin. masih kuat. Yakin? Yakin, insya Allah, Itu yakin. keringatnya dilap Lanjut. dulu. Itu keringatnya dilap dulu keringatnya. Bener nih, udah mau diskusi nih. Itu keringatnya Udah mau dilap diskusi. dulu. Mau lanjut nggak? Lanjut, Kalau masih takut kuat bilang. kan? Masih Ya, kuat? silakan, Oke, diterima. yuk masih kuat. Itu keringat dilap dulu keringat. Oke, teman-teman ya. Si Oki mencoba untuk memframing, tapi framingannya juga ada isinya. Dalam hadis itu menyampaikan keutamaan bersyahadat. Ya, ketika hadis itu mengatakan orang berzina dan mencuri masih masuk surga, kau nggak tahu diri, nelanjangi Tuhan kau, si gondrong, kau masuk surga. Satu-satunya ajaran yang mengajarkan ludahi Tuhanmu, masuk Islam, masuk surga. Satu-satunya ajaran mengajarkan bunuh Tuhanmu, percaya tentang pembunuhan Tuhanmu, masuk surga Kristi. Gak tau malu kau bunuh Tuhan aja masuk surga kok. Dalam kondisi meninggal tak berbaju dan tak bercelana. Tunjukkan sama aku, pernah nggak tuh Musa itu menyembah pada Tuhan yang nggak bercelana?
Umatnya Musa pernah dikutuk selama 40 tahun ketika meminta Musa dan Tuhannya berperang melawan orang tanah Kanaan. Dikutuk 40 tahun. Lah kau masuk surga, minta Tuhan mati atas kau dalam kondisi telanjang. Apa yang salah bagi kami? Selama kami beriman kepada Allah, maka ampunan Allah di atas kami. Ini kalau Tuhan kau mati, Ki, jangankan surga, Ki, nggak ada lagi nerakanya, Ki, udah mati Tuhannya, Ki. Tuhan kau bikin mati. Itu sama halnya di Indonesia nih, teman-teman. Ini di Indonesia. Supaya dapat ampunan dari Republik Indonesia, bunuh presidennya. Gila kau. Supaya dapat ampunan, bunuh presidennya. Gitu loh, itu orang gila. Ya enggak aja kau bunuh Tuhan aja masuk surga kok. Kan itu iman Kristen, hukum Taurat dibatalkan. Terus kau bilang, oh kami nggak boleh begini. Kau bilang hidup kami bebas. Dinda, bukan Kristen. Ya enggak aja. Hosea 4:14. Biar kau tahu, lonte nggak dihukum. Sebut satu hukum yang pernah disampaikan Yesus pada Kristen. Ada? Nggak ada. Efesus 2:15, hukum Taurat telah dibatalkan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Kristen punya hukum? Nggak punya. Kawin sama babi pun boleh kalian. Ya nggak aja kau. Kalian kawin sama babi masuk surga. Ini bengok ini, bukan bersunda lagi kawin sama babi. Ini Kristen nih ya. Ini. Di mana kau dilarang kawin sama babi kau ini? Kisah nyata ya. Ini kisah nyata ini terang nih. Nih. Ini Kristen. Kawin sama babi aja pun kau percaya masuk surga kau. Nih. Ini. Babi, ternyata babi selain makanan ternyata sebagai istri bagi kalian. Dari awal narasi tadi kau tidak menjawab, gitu loh. Ketika kau menjawab terbukti Yesus itu nggak kenal Kristen. Kau sadar lagi, gitu loh. Bagaimana bisa kau dapat keselamatan dengan menelanjangi Tuhan? Berkali-kali gue bilang sama kau, sosok yang mati dianiaya dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana bukan Tuhan, Ki, tapi begal. Kejang-kejang kau kan? Kejang-kejang kau, bentar lagi di UDM kau tuh sama donaturmu. Udah hentikan diskusi sama sepatu. Ya enggak aja kau. Ya, tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan Kristen masuk surga. Nih, aku potong lidahku ini. Hari ini juga aku lompat dari Jiwa Maria kalau dikatakan Kristen masuk surga. Enggak ada. Kalian adalah umat penyesat yang dilahirkan Paulus di Antioquia. KPR 11 nomor 26. Siapa yang mengatakan itu penyesat? Yesus sendiri. Lukas 21 nomor 8. Kenapa kalian tersesat? Karena kalian percaya Tuhan mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Bagaimana Tuhan kau menyelamatkan celana? Mampu nggak Tuhan menyelamatkan celananya? Oke, siap teman-teman. Oke. Silakan diterima teman-teman. Oke. Lanjutnya. Lanjut dong. Janjinya jangan nangis ya. Siap, tenang Faruk, tenang. Bilang sama yang di bawah ya, bilang sama yang di bawah. Jangan bilang menghujat ya. Iya, oke. Iya udah, oke. Bang Silakan. Faruk nggak menghujat, bilang dulu. Iya udah, ayolah dimulai. Iya bilang dulu Bang Faruk. Iya teman-teman, Bang Faruk tidak menghujat teman-teman. Ayo silakan. Iya, ya teman-teman. Inilah kualitas Faruk kalau berdiskusi. Telanjangi Tuhan masuk surga, di mana ayatnya itu? Kan bilang karena hatinya sudah panas. Teman-teman, karena hatinya sudah panas teman-teman, jadi bisanya apa? Pakai video AI ketika orang menikah dengan babi, itu kan video AI longor.
Gitu. Sebentar waktu saya, nanti dulu Faruk. 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 Sebentar, di mana di situ tertulis telanjangi Tuhan masuk surga? Sebentar. Sebentar, ya. Terus dia pakai video AI, teman-teman. Data yang dia gunakan yang masalah nikah manusia dengan babi itu kan, itu video AI. Sekarang ku tunjukkan nama kau. Kan ku bilang Faruk, semua hujatanmu kembali kepada dirimu. Nih, sebentar. Tirmizi, hadis Bukhari 62. Kenapa tidak ada hukum berzina ketika menggauli binatang? Kenapa tidak dikenakan hukum had? Kau jawab itu. Ditambahkan lagi satu datanya, teman-teman. Ini perbedaan. Langsung berubah mukanya. Ini perbedaan antara modal congor dan modal data. Ya? Ini perbedaan, teman-teman. Nih. Faruk, jangan sedih kau. Ku tambahkan lagi datanya. Nih. Hadis Muslim 4936. Derajatnya sohi. Langsung bibirnya di pakai seluruhnya. Kalau tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Selamat datang di kebenaran. Sakit, Faruk. Kau diskusi dengan saya udah aku bilang. Sakit kau. Hujatan-hujatanmu tidak mempan. Kalau kami pakai data. Jawab, kenapa tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang? Kenapa? Hah? Kenapa, Faruk? Terus yang viral waktu itu yang ada nikah dengan kambing itu gimana itu ceritanya itu, ha? Kalau saya males sih, teman-teman. Diskusi modal-modal video-video itu males. Bukan kelas saya. Saya diskusi itu pakai data, pakai dalil, gitu loh. Itu kelas kita ya, teman-teman ya. Saya tidak kelas diskusi menggunakan video-video itu gimana. Coba kau jawab dulu, Faruk ya. Saya lupa ya. Tolong kau jawab binatang. Kenapa ketika tidak melakukan dosa, niscaya kalian akan dimusnahkan seluruhnya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kenapa? Bang Oki pakai data, Bang Faruk pakai congor. Video AI orang menikah dengan babi itu kena sendiri aku, teman-teman. Menyesal aku guys katanya. Aduh. Sungguh aku menyesal nekat yang nyata katanya. Sakit. Ya, oke, Faruk karena udah mau jam 4. Berarti kayak closing statementnya terakhir. Udah mau jam 4, kita sampai jam 4. Iya, closing statement siapa? Ya, nanti Faruk terakhir. Ini aku ambil 5 menit lagi. Sekarang aku 10 menit. Faruk terakhir toh. Enggak, ini berarti yang sini siapa? Aku lah 5 menit, terus Faruk 5 menit langsung closing statement. Aku udah nggak nanggapin lagi. Ya tunggulah, aku balas jawab dulu lah itu, baru nanti kau 10 menit. Ya Kita kalau kan itu panjang lah namanya. Ya kan setengah 4 perjanjian ya kan. Assalamualaikum, ibaratnya kita Pak Omar, barakallahu kan setengah 4 perjanjian. Ya. Maksimal setengah. Aku 1 match, kau 2 match, aku 1 match, 4 match. Ya udah kau 1 match lagi silahkan. Teman-teman masih nantang dia, teman-teman. Masih nantang guys. Kencangin tap-tap layarnya guys. Kencangin tap-tap layar.
Oke, jadi beginilah kualitas Yogi ini diskusi teman-teman. Jadi potong-potongnya hadis itu. Dipikirnya kita umat Islam itu bengak teman-teman. Dipikirnya bengak. Hadis itu, kelanjutan dari hadis Ibnu Majah itu ini teman-teman ya. Tapi dia potong hadisnya. Nih. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia. Dan bunuhlah hewan yang jadi korban itu. Bukan Ibnu Majah, Tirmizi. Jangan kau pelintir hadis saya. 1355. 1357. Jangan dipotong. 1357. Hadis ini terdapat dalam Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564. Ya kan jelas ya, harus dibunuh. Sekarang yang saya tanyakan nih di Dinda, ini main-main binatang kita ya. Aku suka nih kalau main-main binatang bahas Bible nih. Pegangan Ki ya. Pegangan kok. Nih. Sabar ya, Dinda. Aku buka dulu yang besar biar nampak kalian. Nih. Nih, Matius 21. Nih kita baca ya. Waktu Yesus dan kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh kedua orang muridnya berjalan lebih dahulu dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa yang di depan, begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya, lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Yang jadi pertanyaannya, kenapa keledai betina Ki? Kenapa keledai betina Ki? Kenapa? Ada apa dengan keledai? Ki, ada apa dengan keledai betina? Kalau tunggangan, kita sama-sama tahu keledai jantan itu yang kuat. Apa sih yang dimiliki keledai betina yang keledai jantan nggak punya Ki? Nggak ada orang pergi ke medan perang, nggak ada orang yang pergi ke medan perang Ki membawa keledai betina Ki. Ya, aku nggak berani meneruskannya Ki ya. Ki, kenapa keledai betina Ki? Ada apa Ki? Ki, tengok sini lah Dinda. Apa gini? Kenapa keledai betina? Kau jawab dulu itu kenapa keledai betina kan? Oh, si Bom dia. Di WA-nya si Bom. Si Faruk ini kayak mana nih Bom? Karena gini Ki ya. Di kampungku dulu Ki, ya kan, ada tetangga kami Ki, itu bersetubuh sama babi Ki. Memang penyakitnya gitu. Dia kalau nampak babi, didatangi babi jantan itu, betina itu. Dipakai dia babi itu Ki, ada Ki. Gitu loh Ki. Ya, yang jadi pertanyaannya, kalaulah memang dia cerdas Ki untuk tunggangan, kenapa keledai betina? Kalau keledai jantan mungkin yang dibutuhkan itu tenaganya. Kalau keledai betina yang dibutuhkan apanya Ki? Susunya, mukanya. Gawat itu Ki, Bani Israel Ki. Megangnya nggak gini Ki, Bani Israel Ki. Gini Ki, Bani Israel Ki. Ya. Silakan nanti kau tanggapi kenapa Yesus itu memerintahkan ngambilnya keledai betina Ki. Ya, Lukas 22 nomor 21. Yesus laki, aku laki. Gitu loh. Cuman bedanya kan dalam iman kalian kan, angan-angan kalian Yesus kan nggak kawin nih. Persoalannya dia nggak kawin. Dalam kepercayaan kamu, kalau gitu loh. Kalau dia tadi punya istri, aku nggak bertanya ini. Persoalannya kan dia nggak punya istri kok bilang. Kenapa keledai betina gitu loh.
antara objek Siap. dan kelebihan betina. Oke. Waktunya 10 menit. Iya, saya 10 menit. Itu Oke, ya biasa. Iya, biasa ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Oke. Ya, Faruk, kalau terkait dengan keledai betina yang untuk ditunggang itu terdapat di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Jelas disebutkannya. Terus seperti yang tertulis di dalam, sebentar ya, biar kutunjukkan. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Nih. Memang begitu teman-teman. Karena isi kepalanya selangkangan, jadi segala sesuatunya dikait-kaitkan dengan selangkangan. Sebentar ya. Nih teman-teman nih. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, nabi-nabi dan guru yang palsu. Jelas datanya Faruk. Nah, karena isi kepalamu cuman hawa nafsu, jadi dikit-dikit kau kaitkan dengan selangkangan. Itu. Nah terus teman-teman, kan ku bilang teman-teman, bukan cuman Alkitab yang dipelintirnya, hadisnya pun dipelintirnya. Kau jangan tunjukkan hadis yang lain Faruk. Yang saya bawakan Tirmizi 1375. Jangan kau tipu-tipu di sini. Hadis Tirmizi 1375 derajatnya Hasan. Faruk, sini hadap sini. Pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum had berzina atasnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Dengan hadis tersebut telah menceritakan kepada kami. Ini udah nggak ada yang bisa dibaca. Hadis ini lebih sahih dibandingkan hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman menurut para ulama dan dapat pendapat Ahmad dan Ishaq. Tahu, jangan kau penipu. Mana yang dibaca? Mana yang dipotong? Mana yang dipotong? Hah? Mana yang dipotong? Kau baca ini, mana yang dipotong ini, hah? Baca nomor hadis berikutnya loh Dinda. Ya Allah. Kau baca ini nah. Nomor hadis berikutnya kita baca nah. Itu kan hukuman tindak pidana dari Rasulullah. 14 55 kau. Jangan kau modal tipu-tipu. Waktu saya. Jangan ketika kau tidak mampu menjawab kau fitnah saya memotong hadis. Udah nggak ada yang bisa saya baca lagi di bawah itu. Terus kau suruh saya baca ayat selanjutnya. Kau baca Alkitab juga begitu Pak. Kau ambil cuma satu potong, cuma satu ayat. Standar ganda lah kau. Aduh, di fitnahnya teman-teman kita motong hadis. Kan ku bilang bukan cuma Alkitab yang dipelintirnya, hadisnya pun dipelintirnya. Kau baca Alkitab, mending kalau satu ayat dipotongnya guys. Kita biasa aja. Kita baca full, di fitnahnya apa? Dipotongnya. Kulangi kau nih. Nih, kulangi nih. Ya, biar kalian di bawah ini tahu. Ya, ada yang bilang hadis ini hadis doib. Hadisnya Hasan. Hukum pidana, tindak pidana Rasulullah. Nah, nih ya. Sebentar. Bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had berzina atasnya. Telah menceritakan kepada Muhammad bin Bashar nih. Lihat nih, hadis ini lebih sahih dibandingkan hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dan ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Kau bilang hadis ini hadis doib lagi? Hah? Kau mau bilang hadis ini hadis doib lagi? Ini Hasan hadisnya. Itu, kau bilang saya potong-potong hadis. Makanya aku bilang teman-teman, bukan cuma Alkitab yang di-framingnya, hadisnya pun di-framingnya. Dibilangnya kita motong-motong hadis. Kau baca Tirmizi 1375. Jawab Faruk, kenapa menikahi binatang tidak dikenakan hukum had berzina? Kenapa? Udah mulai garuk-garuk kepala, mau nangis, ya kan? Nangis. Kan, di situ terkatanya menggauli. Melintir apa menggauli binatang di situ? Astaga Tuhan Yesus, ampuni aku. Tadi kau Kenapa? bilang menikahi. Menggauli sejak kapan?
Jangan kau fitnah-fitnah terus. Menggauli, menggauli binatang. Nih, nah. Kau memang tukang fitnahnya, Faruk. Di fitnahnya kita motong hadis. Menggauli yang ku bilang, Faruk, dari tadi menggauli. Kenapa tidak dikenakan hukum had berzinah ketika menggauli binatang? Aduh. Oke, waktu saya 5 menit ya. Oke, teman-teman. Silakan. Ini waktu siapa? Dimute. Waktu saya lah 5 menit lah. Kau tanggapnya 5 menit terakhir. Ya, jadi begitu ya teman-temannya. Inilah contoh diskusi kualitas Faruk Senipar. Kita baca hadis penuh, di fitnahnya kita potong. Ya kan? Kita ngomong menggauli, di fitnahnya di situ menikahi. Ya kan? Inilah kualitasnya. Bukan cuman ayat Alkitab yang mau dipelintirnya, hadisnya sendiri mau dipelintirnya. Itu. Oki, bacalah ayat selanjutnya. Kok baca Alkitab, baca ayat selanjutnya enggak? Kalau kita orang Kristen tidak perlu berspekulasi, teman-teman. Tidak perlu menggunakan diksi-diksi. Kita selalu baca apa yang tertulis. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang. Apa alasannya? Kami tidak perlu menggunakan diksi-diksi, Faruk. Kami tidak perlu menggunakan hayalan kami. Oke, ketika Tuhan Yesus meminta seekor keledai betina, emang mau ngapain? Itu kau gunakan asumsimu. Tidak tertulis secara eksplisit. Yang kau gunakan asumsimu. Itu perbedaan kualitas kita. Itu kau pakai asumsi, saya pakai data. Coba kau jawab, kenapa tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang? Kenapa? Hah? Kenapa? Ayo, jawab pakai data. Tirmidzi 1375. Derajatnya itu Hasan. Kau jawab itu, Faruk. Nangis kau, nangis. Menangis. Langsung teman-teman chat Gurunda, ya kan? Nangis. Bilang orang motong hadis. Nangis. Langsung down, marah, ya kan? Mukanya langsung berubah. Itu lap keringat dulu, Faruk. Faruk. Itu keringat dilap dulu. Nggak enak hatiku, teman-teman. Nggak enak hatiku. Itu keringat loh, dilap dulu loh. Aduh, sedihnya aku melihatnya. Maaf ya Faruk ya, maaf ya. Aku cuma membacakan apa yang tertulis. Jangan kau fitnah saya motong hadis ya. Bang Oki tuh nggak pernah motong hadis, selalu baca. Ya, sampai bawah udah nggak ada yang bisa dibaca lagi, Faruk. Itu ya. Itu teman-temannya, jadi jelas ya teman-temannya. Saya nggak mau bernarasi terlalu banyak lagi, teman-teman. Jelas dari awal diskusi ini tadi, teman-teman lihat sendiri ya. Segala hujatan-hujatan ke dalam iman Kristen kita tampung dan kita balikan kepada dia sendiri. Ya. Segala hujatan-hujatannya yang menggunakan asumsi liarnya, asumsi pribadinya kita tampung, kita balikan kepada dia sendiri, teman-teman. Gitu. Kalau kita orang Kristen berdiskusi menggunakan data dan dalil, kalau dia menggunakan asumsi liarnya ketika ingin memframing iman kekristenan, itulah kualitas yang berbeda, teman-teman ya. Kalau kita langsung tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang. Apa alasannya? Saya nggak tahu alasannya apa, ya kan? Saya nggak tahu Faruk alasannya apa. Kenapa Faruk begitu? Ya teman-teman ya, buat teman-teman di bawah, tolong teman-teman bantu kipas-kipas di komalnya Faruk. Saya yakin dan percaya komalnya ini udah panas, ya kan? Gitu. Ya tapi 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, teman-teman, memang segala sesuatu yang otaknya itu isinya selangkangan. Makanya ketika melihat betina perempuan aja, betina domba betina aja, teman-teman, keledai betina ya, itu pikirannya udah macam-macam. Karena apa? Isi kepalanya ini udah macam-macam. Nah jadi yang isi kepalanya ini macam-macam, keluarnya pun macam-macam. Gitu. Ya kau jawab hadis Tirmidzi 1375 yang saya bawakan, datanya saya sudah tunjukkan.
derajatnya hasan, bahkan dikatakan di bawah, hadis ini lebih sahih dari hadis yang pertama. Ya, kau jawab, kenapa tidak dikenakan hukum had berzina ketika menggauli binatang? Teman-teman Kristen yang sudah menabur, terima kasih banyak untuk tap-tap layarnya, terima kasih banyak untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sudah terlihat jelas kualitas diskusinya teman-temannya. Orang yang menggunakan data dan dalil, dan orang yang cuman modal-modal framing-framing. Ya. Segala hujatannya kita balikan kepada dirinya sendiri, teman-teman. Tadi kau bilang kau nggak menghujat. Kau paksa Sekarang tadi. Kau bilang menghujat. 5 menit waktumu. 5 menit waktumu. Kita nggak menghujat, sekarang segala hujatan. Panas. Mau lanjut nggak? Panas. Udah, closing statement, silakan. Ya, kau lah, aku udah. Kau lah lagi. Ya udah, mana undangannya? Ya 5 menit lah, silakan. Jangan marah-marah, nah sedih. Wajahnya tuh. Narik napas. Wajahmu loh Bang Da. Fix teman-teman ya. Akhir dari diskusi ini, teman-teman sudah menyimak. Ya, sebenarnya udah lari kemana-mana diskusinya sama teman-teman. Kenapa bisa lari kemana-mana? Oki tidak bisa mempertanggungjawabkan iman dia. Membuktikan bahwasanya yang ada pada dia iman. Kalian bisa lihat ya. Ciri-ciri dari orang yang panik, bersedih, bahkan mau nangis, meninggalkan meja ini, terdapat pada diri dia. Dia nggak tenang. Ketika aku bernarasi, dia joget-joget. Ketika aku bernarasi, dia minum. Ketika dia bernarasi, berkali-kali dia minum. Itu buktinya bahwasanya kebenaran Islam itu tidak bisa dipatahkan meski dengan fitnahan. Hadis tentang binatang tadi, mensetubuhi binatang tadi, ya, itu kan sudah lisan dia sendiri mengatakan Hasan. Dia nggak tahu itu arti Hasan. Apa Hasan, apa Sohi, apa Doif, apa Mutawatir, nggak tahu dia itu. Gila. Tapi dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Sementara kelanjutan dari hadis tadi, inilah yang kutunjukkan hadisnya. Ini panjang teman-teman. Kalau kita jelaskan sama dia, ya kan, habis waktu kita, dan itu yang diinginkannya. Ini. Dia punya tadi 1345 kalau nggak salah. Ini 1375. Ini 1455 Tirmizinya. Itu panjang. Jelas di sini di ujung dikatakan dibuni. Dan lagiannya berdasarkan pemikiran akli, cuman orang gila yang mau bersetubuh sama binatang. Dan cuman orang gila yang mau mengambil keledai betina. Gila. Ada orang butuh keledai, tapi yang diambil keledai betina. Gila. Kalau untuk tunggangan itu gila. Untuk makanan saja keledai jantan itu lebih enak dagingnya pada keledai betina. Kau tak jawab pertanyaanku. Kenapa Yesus milih keledai betina? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Tak mampu kau menjawab. Kau kasih Petrus jawaban, kau ngawur tak kemana-mana. Kalau untuk tunggangan kan keledai laki-laki. Terus yang kedua, nih data yang kedua. Dalam dengar dulu lah Dinda. Udah kejang-kejang, udah nggak bener lagi diskusinya. Alah, tengok ini. Tengok ini. Hei, tengok abang di sini. Nggak kooperatif diskusinya ini. Tengok abang di sini. Hei, udah nggak kooperatif lagi. Kamu mau diskusi nggak Ki? Tunjukkan wajahnya kemari lah, habis waktu kue. Udah ketakutan, nangis itu. Di balik layarnya nangis itu, pura-pura dia nunjukkan data itu, nangis itu. Pura-pura nunjukkan data itu, nangis itu. Tengok wajahnya, Tengoklah wajahnya kemari Dinda. Udah takut dia udah. Kemana kita narasi gini, tengok nih. Tengok, habis waktuku, sengaja dia, biar habis waktuku. Masih kucing kan. Udah nggak sportif diskusinya. Nih, kau tengok nih. Ya, kau sengaja ngabisin waktu ya. Memang licik kau seperti ular yang diajarkan Paulus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Kalau Taurat mengatakan jangan membunuh, kau harus membunuh. Kalau Taurat mengatakan jangan berzina, kau harus berzina sama mamakmu. Kalau Taurat mengatakan jangan mencuri, kau harus mencuri. Bahkan dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus mengatakan yang duluan sampai ke dalam kerajaan Allah itu, keduluan masuk surga itu pezina.
Pesundal duluan. Makanya Ki, saranku Ki, untuk istri dan juga mamahmu, saudari-saudari perempuanmu, gak usah kau suruh ke gereja, suruh aja jadi pesundal, saranku. Tunjuk satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Kristen duluan masuk surga. Gak ada. Yang duluan masuk surga itu pesundal, lonte. Untuk bisa duluan kau masuk surga daripada capek-capek jingkrak-jingkrak di gereja Ki. Mending gini Ki, saranku ya, kau didiklah istrimu, makmu, adik perempuanmu agar menjadi seorang pesundal yang profesional. Supaya mereka duluan masuk surga seperti kata Yesus Matius 21 nomor 31. Surga kau seakan-akan dinyatakan isinya itu Ki, lendir pesundal semua. Hosea 4:14, lonte nggak dihukum. Matius 2:21, lonte duluan masuk surga. Wow! Selamat datang di kebenaran. Sebelum habis Ki ya, izinkan dulu ya sebagai bentuk toleransi. Ya, aku ucapkan selamat ulang tahun Ki ya buat Tuhanmu di tanggal 25 Desember nanti ya. Selamat ulang tahun Ki ya. Oke, terima kasih